Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan mengenai persiapan dana pendidikan. Asumsinya untuk anak usia 3 tahun, anaknya seorang ya, dan anak tersebut sudah masuk kelompok bermain atau sudah masuk TK ya, PAUD. Kenapa sih kita harus bicara tentang persiapan dana pendidikan? Nah, ini ada fenomenanya. Menurut data Badan Pusat Statistik terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai 278,69 juta jiwa. Itu terjadi pada pertengahan 2023. Ini sumbernya saya ambil, dia publish di Juli 2023. Kemudian kalau kita lihat sumbangan dari populasi terbaru itu seberapa banyak, ternyata angka kelahiran Indonesia pada tahun 2023 saat ini justru mengalami penurunan, dan ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Penyebabnya adalah, ini menariknya, setelah diadakan penelitian dan wawancara kepada generasi milenial, juga Gen Z yang sedang produktif usia 20 sampai 30, alasan mereka kenapa belum mau menikah adalah karena belum menemukan pasangan, ingin mengejar karir, khawatir terjadi KDRT karena masalah ekonomi ya umumnya, kemudian tingginya biaya pendidikan anak. Mereka katanya merasa insecure, kebayang deh kayaknya bisa sanggup untuk mempersiapkan dana anak sekolah nanti. Daripada tidak terurus, sebaiknya tidak menikah. Pemikiran mereka sederhananya seperti itu ya. Akan tetapi kita tidak bisa juga melawan kita tidak bisa juga melawan, bukan keharusan ya, akan tetapi apa yang sudah eh, disarankan oleh agama, dan pasti akan ada kebaikan untuk kita jika kita mengikuti apa yang sudah disarankan oleh agama, yakni jika memang sudah menemukan jodohnya sebaiknya cepat-cepat menikah, lalu untuk berketurunan, dan yang pasti keturunannya keturunan yang soleh juga cerdas. Bagaimana caranya agar keturunan kita bisa soleh dan cerdas? Tentunya perantaranya adalah melalui pendidikan. Jadi pendidikan yang berkualitas itu memang harus dipersiapkan dari sejak, kalau bisa sebelum anak tersebut masuk sekolah ya. Bahkan bagusnya idealnya adalah ketika baru lahir sudah mempersiapkan dana pendidikan. Akan tetapi tidak apa-apa jika memang baru terfikir di usia 3 tahun misalkan anaknya, seperti contoh kasus yang akan saya sampaikan sekarang ini. Meskipun katanya kalkulator Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katanya berbeda dengan manusia ya, akan tetapi perencanaan keuangan untuk kebutuhan spesifik, dalam hal ini dana pendidikan, merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita agar dapat memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua, yakni memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Karena ikhtiar tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa ikhtiar adalah bohong. Karakter dari dana pendidikan adalah sangat terpengaruh tingkat inflasi. Itulah sebabnya kenapa dia naiknya cepat dan selalu apa namanya, kalau di total hasilnya cukup bikin kaget ya kalau kita kurang prepare. Tapi di sini saya akan menceritakan berikut juga kemungkinan-kemungkinan instrumen yang bisa disiapkan jika teman-teman eh, berniat untuk menyekolahkan anaknya beberapa tahun ke depan. Nah, sebetulnya Indonesia ini menargetkan tingkat inflasi bisa turun sampai 3%. Akan tetapi 2023 ini kan memang sudah diramalkan, diperkirakan dari sejak tahun 2022 bahwa akan menjadi tahun resesi. Nah, ini terlihat dari angka inflasi yang kalau di Indonesia masih di atas 5% ya.
Ini adalah asumsinya, asumsi jika anak biaya-biaya sekolah anak itu kan biasanya terdiri dari uang pangkal, kemudian SPP, dan biaya lainnya. Untuk uang pangkal, pembayarannya umumnya bisa di awal, lalu untuk SPP dan biaya lainnya, untuk jenjang SD sampai SMA, kita hitungnya asumsinya per bulan, sementara untuk kuliah, asumsinya adalah 2 kali dalam setahun atau per semester ya, 2 semester dalam 1 tahun. Oke, sebenarnya untuk uang pangkal, saya pernah baca apa namanya tulisan di buku Sakinah Finance bahwa sebetulnya uang pangkal itu bisa loh dinegosiasikan karena yang menjadi dana operasional dari sekolah adalah SPP dan biaya lain. Nah, ini silakan coba dipraktikkan kalau misalkan ngobrol dengan praktisi pendidikan itu apa mungkin atau tidak. Tapi yang sudah saya jalani saat ini saya punya anak yang sudah SD. Memang untuk uang pangkal itu fleksibel untuk pembayarannya. Dan kelihatannya karena sekarang sudah SD, biaya jadi jauh lebih murah. Karena waktu TK kan butuh perhatian khusus kalau anak-anak kecil itu ya, tidak hanya diajarkan tapi juga diasuh. Tapi begitu SD biayanya sudah tidak lagi menyentuh angka jutaan. Nah, cuma ketika SMP kita harus prepare lagi untuk ada kegiatan ekstrakurikuler dan kebutuhan bukunya juga pasti berbeda ya kalau sudah SMP, SMA, apalagi sudah kuliah. Nah, setelah saya coba masukkan ke dalam aplikasi IFPI, itu terlihat dengan asumsi tingkat inflasinya, kita eh, coba dari tingkat kondisi paling buruk aja ya, tingkat inflasinya 8% misalkan, tapi kita mengharapkan returnnya tinggi ya, kan high risk, high return. Kita mengharapkan returnnya 2 digit, yaitu 10%. Nah, kita lihat di sini, jika anak tersebut 3 tahun sekarang usianya, berarti dia 3 tahun lagi masuk ke SD. Waktu yang tersedianya 3 tahun, sehingga biaya mendatang yang diperlukan adalah Rp26.453.952. Tabungan bulanannya 633.145. Nah, ini balik lagi ke profil kita ya, pendapatan kita seperti apa, lalu kemudian rasio hutang terhadap pendapatan kita bagaimana, dan kemudian juga kita lihat juga em, profil risiko kita ya, apakah kita ini sebetulnya takut terhadap risiko atau tidak. Karena sebenarnya untuk mencapai return yang tinggi ini, instrumen yang disarankan yang bisa cepat untuk mencapainya adalah yang resikonya paling tinggi juga, yaitu saham. Akan tetapi kalau profil resiko kita ternyata lebih ke konservatif, kita risk averse, maka sebaiknya kita bisa menggunakan reksadana atau turun lagi ke obligasi, sukuk ya kalau dalam syariah, lalu kemudian kita bisa turunkan lagi dalam bentuk deposito atau tabungan rencana mandiri. Karena di dalam tabungan rencana mandiri sekalipun, tabungan untuk sekolah itu diikrarkan untuk sebagai tabungan pendidikan kepada CS-nya, itu nanti kita akan mendapatkan benefit berupa asuransi. Dan benefit asuransi itu tentunya mengcover jika pemilik nasabah yang sudah menabung, yang sedang menabung untuk biaya pendidikan anaknya, kemudian eh, di luar rencana ternyata memang sudah waktunya meninggal, maka anak akan mendapatkan santunan dari asuransi tersebut. Nah, oke, kalau kita udah tahu gambarannya seperti ini, kita jadinya membayangkan ya, misalkan kita buat angka ini yang tadi asumsi harga biaya pendidikan. Oh, ini kalau yang uang pangkal 15 mungkin ketinggian ya. Gimana kalau saya turunin aja standarnya? Jadi ini sebenarnya tergantung dari target kita mau masukin anaknya ke sekolah yang seperti apa, SPP-nya berapa, tentunya memerlukan observasi terlebih dahulu. Tapi ini adalah angka rata-rata yang sudah kami rangkum.
Jadi setidaknya kalau sampai anaknya perguruan tinggi, kita bisa menyiapkan 3.182.308 per bulannya. Demikian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.